Ini kita mau jual, Pak. Wis. Langsung saja harganya 95 juta. Oke? Bener nih? Iya. Nah, ini Ada teman-teman. Ini semua komplit ya di sini ya. Jadi, cek engine ini penting. Ini setirnya posisi lurus, saya goyang-goyang nggak? Nah, dia tidak timbul bunyi cekluk-cekluk ya. Artinya dia rekser aman. Karena memang kemarin kita udah turunin, kemudian kita ganti bushing stabilisernya. Jadi mobil ini kampas rem baru, bushing stabilizer baru, bushing lower arm baru, kemudian AC juga bisa kita servis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sobat Alpedia. Nah. Kok di sini ngapain, Pak? Iya, kemarin saya dijebak. Saya cari Mas Ari rupanya di belakang. Nah, sekarang saya tungguin dia di sini kan. Nah, nih kawan-kawan, di depan kita ada mobil cakep. Evalia, Pak. Iya. Evalia. Evalia. Dia 1500 cc, manual, tipe grade-nya itu yang SV ya. Yang pertengahan. Oh, pertengahan. Ini mau dijual atau gimana? Ini kita mau jual, Pak. Wis. Langsung saja harganya 95 juta. Oke? Bener nih? Iya. Oke, baik. Makasih, Pak. Tunggu Mas, ini kawan-kawan harus tahu nih mobil gimana. Sudah diservis, sudah Kita bagus jelasin semua. dulu ya. Iyalah, ya sedikit mungkin kalau yang ingin lihat langsung datang ya Mas ya. Benar, Oke, benar. baik. Oke, ini mobil plat D, Pak. Ya. Pajaknya hidup. Di Pajak bulan hidup. Oktober nanti bayar pajak lagi. Terus kalau dilihat dia kalau untuk yang namanya SV ya, itu memang dia nggak ada fog lamp-nya. Oke, nggak ada problem ya. Kemudian kalau untuk towing ini waktu kita dapat dia nggak ada ya. Tapi ini baru aja kita belikan. Oh, ditambah jadi ya. Oke. belum kita set dan emang nggak kita set. Oh, biarin aja, biarin oh kita. harusnya dia sesuai warna body Mas? Iya, sesuai warna body. Oke. Kayak gitu. Terus untuk area ini ya, area depan kita bisa ngeliat dari sini bannya bagus. Oke. Yang depan oke, kanan kiri itu dia produksi 2021. Kalau untuk berarti kan masih tebal banget, belum makan luar, belum makan dalam. Oh, berarti kaki-kaki bagus ya Mas ya? Ya, kaki-kakinya bagus, bisa disingkirkan gitu. Tapi kalau untuk ban yang sisi belakang, ini dia produksinya 2018. Udah mulai kelihatan, ini kan ada, ini Pak, TWI. Nah, ini dia udah masuk TWI. Oh iya, udah sejak ini ya. Nah, jadi sebenarnya ini ban sudah waktunya ganti. Kita ganti deh. Kita ganti. Baik, ini dapat bonus nih. Belum apa-apa udah kasih ganti-ganti aja. Yang ini Pak, ini banyak belang nih. Aduh, ini Dunlop. Ukurannya beda. Ini 165. Jadi kelihatan ya, donatnya beda ya. Oh, ini lebih besar ya? Ini dia lebih ramping ya. Oh, lebih ramping malah ya? Oh, 165 kalau ya? ini yang depan ini Harusnya dia- berapa? Ini kan ukurannya 185. Oh, 185. Nah, itu 165, makanya lebih Ini gimana? Ganti lagi? ganti lagi deh. Dua ban belakang diganti. Kita ganti baru. Oke, baik. Oke, terus kalau untuk bodi, ini accident sih kayaknya belum ya. Cuman kalau kita lihat sepintas, dia pernah cat ulang ya. Oh, Ini di area pintu ini pernah dicat ulang. Ini dekok sedikit, tapi nggak penyok ya. Dia Iya. dekok. Penyok gimana Pak? Iya. Penyok dekok. iya dekok mungkin kena batu ya. Ya, kena batu. Tapi ini pernah cat ulang ya. Baik. Terus, ini kita mulai dari mana nih? Depan dulu aja kali ya? Baik. Nanti belakang kita cerita belakangan deh. Siap. Kita cerita depan dulu. Ini kalau dilihat langsung ke area rangka depan, kan tadi kita udah ngomong mobil udah pernah dicat ya. Kita cek deh, dia pernah accident apa enggak. Ini baru aja kita dapatkan, Pak, Dari Bandung ya? dari Bandung. Plat D ya berarti ya? Tapi begitu dapat, yang pertama kali kita permasalahan adalah di area sektor mesin. Oh, Terus mesin tuh ada engine mounting ya, yang sebelah kanan. yang sudah diganti Mas? Itu kita ganti. Terus AC, terus kaki-kaki. AC Tiga sektor servis itu. berarti Mas? Ya, kita servis AC, filtrasi kita ganti. Nah, ini kalau kita lihat Pak Taufik ya, Ya. di sini ada rangka-rangka teman-teman. Rangka-rangka masih aman ya, dia belum ada yang kena Oh iya. benturan. Belum ada bekas las-lasan ketokan nih Mas ya? Belum ada kasan, belum ada. Iya, masih kok. Oke.
Baik. Oke, kemudian kita langsung aja kita cek sektor mesin ya, terutama dari oli-oli Pak Taufik. Ini oli nih. Kalau untuk oli, dilihat dari stikernya, dia itu olinya ini Pak Taufik. Masih usianya masih sekitar 1,5 bulan lagi. 1,5 bulan lagi. Tapi kalau dilihat kan mobilnya mungkin ya, dari sebelumnya pemiliknya itu dia jarang pakai mobil. Kita bisa cek ya. Di sini warnanya masih kuning ya. Enak. Masih gold ya. Ya. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman mau berpatokan waktu, oli ini masih bisa dipakai 1,5 bulan lagi. 1,5 bulan lagi. 1,5 bulan lagi tuh. Kalau warnanya sih masih jos gandos ya. Masih enak banget dilihatnya. Sorry agak netes. Nah kemudian cek juga dari oli mesin ke oli rem. Nah. Ini bening. Nah remnya habis kita cek rem Pak Taufik. Iya bening kawan-kawan nih. Jadi mobil ini untuk minyak remnya baru, kampas remnya yang depan baru. Oke. Jadi saya ganti. Baik. Kemudian dari aki, kalau untuk aki dia produksinya udah yang lama ya, ini tahun produksinya 2020 dia. Tapi udah kita ukur untuk voltasenya bagus, standby-nya bagus, pengisiannya bagus, kemudian voltage drop-nya masih di angka 9,5. Itu masih bagus. Lalu kemudian kalau dari sisi depan lagi kita cek di area sini nggak ada rembesan, depan rocker cover aman. Kemudian di area cover timing mesin di samping ini sebenarnya paling mudah ngelihatnya nanti dari bawah Pak Taufik. Tapi paling nggak kita lihat dari area sini, belakang sini juga nggak ada rembesan. Kemudian di area kolong, ini saya pegangkan Pak Taufik. Lampunya udah hidup. Oke, nah ini teman-teman, wih di area kolong ini kering ini teman-teman. Kering ya? Ya kering ya. Aman. Ini sambungan antara mesin sama transmisi. Biasanya kalau seal crankshaft-nya dia bocor, maka dia akan ada rembesan di sana, Pak. Oke, kemudian dari radiator, ini dia sama sekali di sini masih kering. Iya. Dia nggak ada rembesan ya di upper tank-nya. Dan terlihat di sini untuk airnya sendiri dia masih di batas maksimal. Batas maksimal di sini teman-teman. Iya. Kalau Evalia, bukan di atas sini, bukan di samping sini, tapi di bawah sini. Oke, lalu kemudian kalau untuk filter ya, kita coba filter, cek. Kalau fan bell-nya sepertinya baru Pak, karena si pemilik kayaknya belum lama ganti. Fan bell berbarengan dengan ini. Ini masih baru. Oke, baik, bersih. Bersih. Nah, ini enggak sedrot mangan. Oke. Terus Pak Taufik, ini akan coba kita lakukan seperti biasa IPDMR dulu ya. Ya. Biar ngecek. Kita ngecek kelistrikan. Kelistrikannya, teman-teman bisa lakukan kunci kontak on. Ini enaknya kalau kita ngecek unit Nissan. Ya memang nggak semua Nissan bisa di IPDMR, tapi kalau dia sejenis Evalia, Grand Livina, kemudian March itu bisa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita off kan, kemudian kita on kan lagi. Misalnya dia biar nggak terlalu ini, kita wipernya biar nggak terlalu berat, kering juga kita hidupkan dulu washernya. Ini slow speed, kemudian nanti ada high speed, hidup semua. Kemudian lampu kota, kanan kiri hidup ya. Nanti ada lampu dekat. Oke, kemudian lampu jauh. Oke, kan mantap. Nyala. Nah, setelah ini ada magnet AC. Wih, kedengeran kan kawan-kawan? Masih bagus banget. 3, 4, sekali lagi nih. Oke, kemudian motor fan. Low speed. Ya, high, low, hidup semua. Oke, mantap. Untuk electrical body kami rasa aman banget teman-teman. Oke, tinggal kita hidupkan ya sekarang. Siap, ya. Baik, kita dengarkan suara mesinnya kawan-kawan. Getaran minim teman-teman karena mountingnya juga masih oke banget. Mas, gimana cara ngecek engine mounting itu?
Nah, itu harusnya ada alat ukur getaran, Pak. Ada berapa desibel gitu ya. Cuman kalau untuk yang kayak gini ya kita tinggal merasakan aja. Antara gini teman-teman, ini kan ada getaran di mesin, kemudian getaran di bodi. Nah, kalau misalnya dia getaran mesin sama bodinya itu tereduksi sangat banyak sehingga dia nggak terasa di bodi, maka mounting masih bagus. Kayak gitu. Tapi kalau kita cek getaran mesin, getar, kemudian di bodi juga masih ada getaran, bahkan sampai ke setir dalam sana, maka mounting sudah pecah atau jebol atau mungkin dia ambles. Jadi dia nempel, mesin itu nempel di rangka mounting. Seperti jadi itu. Sehingga contoh nih, ya, saya pegang seperti ini, terus Pak Topi megang area mesin sini, area bodi, ya kan? Nggak kerasa di bodi kan? Nggak kerasa. Kalau dia yang di sini getar, terus di sini juga getar. Nah, ini ada beberapa faktor, mungkin dari mountingnya sini diambles atau jebol kayak sebelumnya kan terasa. Nah, itu atau ini kan ada pegangan mounting. Iya betul. Pegangan mountingnya ini dia turun masuk duduk di ininya di bracket mountingnya. Sehingga ambles namanya. Ambles sehingga bodi ini mesin ini getarnya sampai ke bodi. Oke, biasanya sampai ke setir juga terasa. Baik. Begini kawan-kawan ya. Ini di sini tidak terasa. Ya. Berarti benar kata Mas Ardi, ini asli. Asli gak? Baik. Nah, ini minus, teman-teman. Apa minusnya, Mas? Ya, ini ada lubang ya di sini ya. Ada lubang. Ada lubang di kowal, bukan di dalam hati, Pak. Di kowal. Nah, ini aliran airnya ke mana Mas ini? Kalau ini kan dia kowal ya? ini di bawahnya sini ada plat, Pak. Nah, plat itu dari kanan ke kiri sana, kemudian nanti akan turun di atas ban sini. Dia turun di inner fendernya. Kayak gitu. Sebenarnya sih aman, cuman nggak manis saja kita lihat. Baik, ada satu minus di sana, kawan-kawan. Jadi ban ini. Tapi ini nggak kita ganti, teman. Siap. Nah, ngomong-ngomong, ini bisa diganti apa, Mas? Bisa, kowal top. Bisa. Jadi ini kowal ini diganti. Apa namanya nih, Mas? Kowal top, Pak. Kowal top. Baik. Oke, kita gas ya, 2000 rpm. Siap. Oke, teman-teman. Mantap. Aman ya, halus. Mesin masih halus. Radiator nggak bocor. Aki juga starter awal jereng. Kita lihat sekarang support shocknya. Seperti biasa, mesin udah hidup. Setir menjadi ringan. Sebelah mana lagi nih? Putar ke sebelah kiri dulu, Pak. Iya. Tidak pecah ya? Aman. Tidak pecah. Kita putar ke sebelah kanan. Ya, sama Mas. Aman ya? Kayaknya baru diganti ya? Sepertinya Pak pemilik sebelumnya. Kalau kita nggak ganti. Iya. Nah, ini langsung kita putar belok kiri full. Saya akan coba perlihatkan ke teman-teman kondisi bushing member ya. Oke, ini sudah keambil gambar teman-teman. Ini ya. Ini adalah bushing membernya. Jadi dia belum ada pecah. Ini masih utuh. Kita coba fotokan cover timingnya. Tuh, bisa kita lihat. Nih, kering teman-teman. Wih, mantap. Ini nggak ada bekas oli di sana. Jadi cover timing masih kering. Ini bushing member. Oke, siap. Sudah, kemudian bushing lower armnya sekalian. Lower arm. Kalau ini baru kita ganti, Pak. Ini baru ganti ya. Masih kelihatan busi masih putih, Mas. Ini teman-teman. Oke, masih baru ya. Siap. Berarti untuk kaki-kaki nggak ada PR. Kaki-kaki aman. Kaki-kaki aman. Mesin sudah kita tes dan kita mungkin masuk ke interior, Mas. Interior. Oke. Baik. Interior depan ya. Ya. Oke, kita masuk, Pak. Nah, ini baru saja saya matikan. Ini saya hidupkan lagi ya. Oke. Sip. Yang pertama akan kita cek kalau di interior adalah
tentu kunci kontak on tadi kan, oh iya Pak Topik belum tahu ya. Tadi saya matikan tujuannya biar tahu Pak kunci kontak on. Oh, kunci kontak on. Ini ya. Ya, indikator-indikator ya. Nah, ini teman-teman. Ini semua komplit ya di sini ya. Jadi, check engine ini penting. Kenapa? Ketika dia on, kadang-kadang kan kita pernah nih dapat customer dia baru beli mobil second Pak Topik. Kemudian ketika kita on kan, check engine-nya ini udah ditutup. Jadi statusnya mati? Mati. Nah, kita ada timbul kecurigaan ketika itu. Begitu dicek, kemudian ini Pak Taufik kita scan, ternyata di sana ada banyak sekali ininya. DTC-nya. DTC error yang terrecord. Kayak gitu. Sehingga teman-teman kalau misalnya mau beli mobil, perhatikan ketika on pastikan cek engine-nya nyala. Dan indikator baterai nyala, indikator oli nyala, handrem nyala, power steering kalau misalnya dia udah menggunakan motor, dia akan nyala. Kemudian ketika dia di starter, yang timbul itu hanya switch pintu misalnya, indikator pintu karena pintu ini dibuka Pak Taufik. Ya. Kemudian handrem karena dia rentangnya ditarik. Ini saya turunkan dia mati. Oke. Baik. Oke, ketika kita masuk seperti ini maka pastikan lagi. Sekalian aja, kilometernya berapa? Oh iya, kilometer 115.000 Pak. 115.000. 115.000 rupiah. Nah ini setir ini saya pegang lembut teman-teman ya, jadi nggak ada getaran. Sekalipun saya gas di RPM yang 1.500 ya dia tidak terasa getar ger itu enggak. Kalau getaran biasa normal. Mas, dibuat dong cara ngeceknya versi Mas Nova. Oh yang ini? Setir goyang-goyang. Setir goyang-goyang. Iya. Ini setirnya posisi lurus, saya goyang-goyang. Dia tidak timbul bunyi cekluk-cekluk ya. Artinya dia rekser aman. Karena memang kemarin kita udah turunin, kemudian kita ganti bushing stabilisernya. Jadi mobil ini kampas rem baru, bushing stabilizer baru, bushing lower arm baru, kemudian AC juga bisa kita servis. Ini kita akan buktikan AC-nya seberapa dingin. Ini saya maksimalkan ya supaya lebih cepat ininya. Dinginnya, ngejar dinginnya. Nah ini Pak Taufik, langkah awal adalah memastikan si evaporatornya itu dia bocor atau enggak. Ini speed 1 saja kita bisa dengan ini ketahuan nih si anginnya melambai-lambai Pak. Ini speed 2 dia semakin kencang. Speed 3 semakin kencang lagi, speed 4 lepas ya. Baik. Tapi memang AC dingin ini. AC dingin. AC dingin. Ada rasa apa namanya? Menggigit ya Pak? Menggigit ya Mas ya? Ada rasa menggigitnya. Tapi mobil ini belum saya bersihkan interiornya, tapi akan kita salonkan. Siap. Jadi yang mau beli nanti akan dibersihkan dulu interiornya dan sedikit eksterior juga ya Mas ya biasanya? Ya, kita pasti bodi itu luar kita lakukan poles dan dalam kita salon. Baik. Nah, dari fungsi dari semua interior seperti kaca. Oh ya. Ini jalan kawan-kawan ya. Ini otomatis Pak Taufik ya. Nah, itu juga jalan. Kita turunkan juga otomatis. Full cooler belakang ini dinyala. Berarti di belakang sudah dihidupkan ini. Dinyala. Dingin. Mirror elektrik. Motornya bekerja dengan baik. Oke. Itu juga dengan yang kiri. Sini juga. Oke. Mantap. Oke, sip. Baik. Dari sisi bagaimana dengan kopling Mas? Ya, kopling ringan. Kopling sangat ringan sekali. Kopling masih dalam kondisi bagus nih Pak. Kita bisa cek. Mungkin kita angkat sedikit aja ya. Ini mungkin dia bisa mati. Wih, mati Mas? Iya, karena koplingnya gigit. Cara ngecek. Kalau dia nggak mati kan berarti koplingnya ada masalah. Cara ngecek mobil manual? Cara ngecek mobil manual. Gigi satu masukkan, kemudian diangkat aja, mungkin separuh aja dia udah ngegigit kan. Diangkat sedikit lagi dia mati. Tapi rem tangan dilepas? Rem tangan diangkat nggak apa-apa. Ini saya lepaskan karena saya rem. Ini saya lepaskan remnya ya Pak ya. Ya. Nah ini dia mulai jalan. Ini berarti dia koplingnya masih tebal. Dan dia ringan kok diinjek. Ringan ya. Kadang kan kalau untuk model-model seperti ini dia udah menggunakan silinder Pak. Kalau dia pegas mataharinya itu udah mulai keras, itu diinjek seperti ini keras. Efeknya nanti silindernya kopling bisa rembes. Kalau udah rembes nanti bisa bocor. Baik, itu pernah kejadian juga ya beberapa mobil ya Mas ya? Beberapa mobil yang sering diderek ke sini karena dia silindernya itu jebol. Teman-teman, sehingga nggak bisa di bleeding di tempat, akhirnya harus
towing. Oke. Kemudian sampai ke kita. Ini kondisi masih bagus. Kalau diperbaiki harga berapa Mas kalau ganti lengkap itu? 3.700.000 kurang lebih. Oke, baik. 3.500.000 nggak keluar karena kondisi masih sehat. Oke, kita ke tengah, Pak. Siap. Ya, di tengah kalau kita cek joknya udah ini ya, coveran ya. Coveran ya. Udah di cover. SV berarti sudah menggunakan double blower Mas ya? Ya, ini SV-nya yang 2013, jadi dia sudah menggunakan double blower, Pak. Oke. Nah, ini kan ya seperti biasa ya kita pakai kalau teman-teman memiliki tinggi badan, apalagi kalau udah berkeluarga, biasanya anak-anaknya udah mulai pada menginjak usia remaja sampai dewasa, udah mulai tinggi-tinggi Pak anaknya. Iya, benar. Ini pakai ini sebenar-benar nyaman. Ini ada pegangannya. Oke. Siap. Ini tengah. Kursi belakang masih ada satu baris lagi. Masih ada satu baris lagi, tapi ini kondisinya kita lipat ya, Pak. Ya? Coba kita turunkan, Pak. Siap. Nah, kita cek belakang dulu. Sambil ngecek belakang, cek lampu rem dulu, Pak. Ayo. Ini rem, Pak. Hidup. Kemudian lampu kota. Hidup. Lampu mundur setelah ini. Hidup. Lampu sen. Hidup. Hidup semua ya. Lampu rem atas Mas, coba sekali lagi. Lampu rem atas. Oh. Mati ya? Mati Mas. Oke, PR lagi. Siap. Diperbaiki oleh Mas Ardi. Kita ganti bolamnya. Siap. Oke. Ini sok bagasinya masih sangat bagus. Kemudian di sini ada AC ya teman-teman. Ini kalau kita cek teman-teman, kalau melihat dari belakang, kemudian di sini ada box seperti ini, berarti mobil ini sudah menggunakan double blower. Ini double blower ini di belakang ya kalau Evalia. Iya, ini coba saya turunkan. Kemudian kita coba naikkan. Siap. Oke. Nah, ini Pak Taufik, ini adalah AC belakang ya. Dinginnya. Keren. Ini baru satu Mas ya? Kok kenceng banget ya? Ini 2, ini 3. Saya ambilkan tisu ya, Pak. Nah, ini kecepatan 1, Pak. Kita hidupkan 1. Oh, dia udah melambai-lambai, Pak. Ini kita banget. Matikan. Ini artinya dia nggak ada evaporatornya, tidak ada sumbatan. Jadi angin berembus masuk ke sela-sela evaporator, itu dia nggak ada sumbatan sama sekali. Ini 2, tambah kenceng lagi. Ini 3. Rambutnya ya udah kayak iklan sampo. Baik. Jadi itu, Pak, untuk sementara kita udah melihat kawan-kawan tidak ada kendala dalam mobil ini. Layak untuk dipertimbangkan, segera menghubungi Mas Hardi. Ya, tadi sudah dibuka langsung, harganya berapa? Di depan. Di depan ya. Nanya ya. Iya, biasanya harganya kapan ya? Ini langsung aja dibuka oleh Mas Hardi. Padahal belum diterangin harus ganti ban. Aduh. Nah, tuh. Nggak apa-apa. Jadi nggak pakai kalkulator kali tadi tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Okay. Kalau misalnya teman-teman berminat dengan mobil ini, atau mungkin ada rekan yang mencari ya, atau saudara yang mencari, maka mobil ini bisa menjadi referensi. Kemudian kalau misalnya ada showroom yang mau beli, silakan. Nanti harganya bisa dinegosiasi. Baik, ini berarti bisa dilakukan test drive juga Mas ya? Bisa. Untuk wilayah Yogyakarta sekitar ya? Sekitar, ya? Nah, kalau ada kawan kita atau sobat yang lain yang membeli dari luar Jogja, bagaimana Mas? Bisa? Bisa juga. Kalau misalnya mau membeli dari luar Jogja, tinggal DP dulu ke kita, nanti akan kita antar ke lokasi. Seperti itu. Tapi nggak keluar pulau, Pak. Oke. Untuk sementara belum melayani. Nah, apakah sudah termasuk yang 95 dengan ongkos kirim? Belum. Oh, belum. Ongkos kirim nanti tergantung jarak dan juga tol. Dan juga ongkos bis balik, Pak. Oke. Ya paling enggak kalau misalnya mau ada transaksi, sebaiknya pembeli langsung datang ke Yogyakarta. Iya. Seperti itu, Pak. Biar bisa langsung melihat ya Mas ya? Biar bisa langsung melihat. Oke. Untuk harga, apakah ini masih ada nego atau sudah? Harga masih bisa dinego. Oke, baik kawan-kawan. Tahun 2013 Evalia tipe SV. Sudah ban double blower, AC dingin, ban dapat bonus 2. Nah, apalagi bonusnya, call aja Mas Ardi, mana tahu dikasih ini, kasih ini. Mana tahu kasih turbo ya Mas ya. Om mobil ya, saya suka turbo. Semoga video dari kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.